Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Kalau ibu bilang semangat pagi, kalian jawab ya pagi, pagi, pagi. Bisa ya? Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga kita semua tetap sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, tolong pimpin doanya ya. Ya. Amin. Terima kasih. Hari ini kita akan mempelajari materi energi dan daya listrik. Tapi kali ini kita akan membahas energi listrik terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa diharapkan dapat memahami energi listrik, dapat menghitung energi listrik, dapat memahami perubahan energi listrik, dan dapat memahami cara penghematan energi listrik. Sebelum itu ibu mau bertanya, di sini ada yang tahu nggak arti energi itu apa? Ya, kamu? Tepat sekali. Energi adalah sebuah usaha atau kerja untuk melakukan suatu perubahan. Usaha itu apa ya di sini? Coba kita ingat-ingat. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai usaha. Di sini ada yang ingat usaha itu apa? Iya, kamu? Tepat sekali, terima kasih jawabannya ya. Jadi usaha adalah suatu kegiatan untuk mencapai kegiatan tertentu. Usaha sendiri dilambangkan sebagai W. Jadi energi listrik dapat dikatakan sebagai usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik. Di sini ada yang tahu nggak nih satuan energi listrik apa? Iya, betul sekali. Satuan energi listrik adalah Joule. Di sini ada yang masih ingat bunyi hukum kekekalan energi? Ya, jadi bunyi hukum kekekalan energi adalah energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya bisa berubah bentuk dari satu yang ke yang lainnya. Jadi contoh sederhananya perubahan energi listrik menjadi energi kinetik. Saat kita mencolokkan kipas, kipas akan bergerak bukan? Nah, dari situ ada perubahan energi dari energi listrik menjadi energi gerak atau kinetik. Selanjutnya, kita akan membahas besaran energi listrik. Energi listrik yang digunakan suatu rangkaian sebanding dengan beda potensial, kuat arus, dan selang waktu. Kurang lebih seperti ini rumusnya, di mana W itu adalah energi listrik, satuannya Joule, I itu kuat arus, satuannya ampere, R itu hambatan, satuannya ohm, T itu lamanya waktu, satuannya second, dan V itu tegangan, satuannya volt. Rumus ini berdasarkan hukum Ohm, di mana kita minggu sebelumnya sudah mempelajari tentang hukum Ohm. Jadi, gimana rumusnya? W itu sama dengan F kali I kali T, atau sama dengan I kuadrat kali R kali T, dan sama dengan V kuadrat kali T kali R. Ada banyak ya, kurang lebih 3. Nah, ibu punya cara gampangnya loh buat ngapalin ketiga-tiganya. Pertama, W sama dengan V kali I kali T. Kita bisa mengingatnya sebagai vitamin. Jadi yang pertama, energi adalah vitamin. V kali I kali T. Yang kedua, I kuadrat R kali T. I kuadrat kali R kali T. Kita bisa mengingatnya menjadi irit. Energi sama dengan irit. I kuadrat kali R kali T. Yang ketiga yaitu favorit. Jadi kita bisa mengingat energi sama dengan V kuadrat kali T per R. Favorit. Oke? Dapat dipahami? Ya. Alhamdulillah.
Selanjutnya Ibu akan menjelaskan contoh soal mengenai energi listrik. Di sini terdapat soal. Soalnya itu, energi listrik 7200 Joule dihasilkan oleh alat yang menggunakan sumber tegangan 10 volt selama 60 menit. Berarti besar kuat arus yang mengalir adalah... Nah, dari soal tersebut kita tulis dulu, diketahui energi listriknya W sama dengan 7200 Joule. V-nya 10 volt dan T-nya itu 60 menit. Di sini satuan waktu itu adalah detik. Jadi kita ubah dulu. 1 menit sama dengan 60 detik. Jadi kalau 60 menit itu dikali 60 detik. Jadi 6 kali 6 36. Nolnya ada 2, kita bisa masukkan detik. Jadi kita hasil 1 menit sama dengan 60 detik. Sehingga kalau kita mau cari tahu 60 menit, tinggal kita kali 60 detiknya. Yang ditanya itu kuat arus ampere. Berarti kalau kita punya variabel yang kita ketahui itu ada W, V, dan T, kita pakai rumus yang vitamin. W sama dengan V kali I kali T. Karena yang ditanya si kuat arusnya, kita bisa pakai cara segitiga ini. Jadi, kalau pakai cara segitiga ini, kita ingin mencari I-nya. Kita tutup I-nya. Tengah-tengahnya kita tutup. Berarti I sama dengan W per V kali T. Kita tulis sini. I sama dengan W per V kali T. Sama halnya kita untuk mencari tegangan dan waktu. Kalau kita ingin mencari tegangan, kita tinggal tutup V-nya. Otomatis V sama dengan W per I kali T. Kalau kita ingin mencari waktu, kita tutup T-nya. Jadi T sama dengan W per V kali I. Nah, jadi hasilnya seperti ini rumusnya. Maka penyelesaiannya kita tulis ulang terlebih dahulu rumusnya, di mana I sama dengan W per V kali T. Kita substitusikan nilainya, kita masukkan nilai W 7200, kita masukkan nilai V-nya 10, dan kita masukkan nilai T-nya 3600. Kemudian kita operasikan yang di bawah terlebih dahulu, di mana hasilnya 7200 dibagi 36.000. Lalu kita bagi keduanya, 7200 kita bagi 36.000, hasilnya 0,2. Jadi kuat arus yang mengalir sebesar 0,2 ampere. Yang selanjutnya kita akan mempelajari perubahan bentuk energi listrik. Tadi sebelumnya sudah Ibu singgung di awal sedikit. Jadi tadi Ibu sudah menjelaskan perubahan energi listrik menjadi energi kinetik. Sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai aplikasi penggunaan energi listrik. Yang pertama ini, ada energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya seperti lampu, senter, di mana energi listrik ini bisa berubah menjadi energi cahaya. Yang kedua ini, ada energi listrik menjadi energi gerak yang tadi sudah Ibu contohkan. Contohnya apa? Kipas, dinamo. Yang ketiga ini energi listrik menjadi energi panas. Contohnya ada setrika, hair dryer, solder. Yang keempat ini energi listrik berubah menjadi energi bunyi. Contohnya radio dan tape recorder. Kita memiliki 4 perubahan energi listrik dari sini. Pertama tadi energi listrik menjadi energi cahaya, yang kedua energi listrik menjadi energi gerak, yang ketiga energi listrik menjadi energi panas, dan yang keempat energi listrik menjadi energi bunyi. Selanjutnya, penghematan energi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 27 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Ayat yang tadi artinya Ibu bacakan menunjukkan bahwa Allah itu sangat-sangat membenci sifat boros. Maka dari itu, kita sebaiknya berperilaku hemat dalam kehidupan sehari-hari seperti menghemat energi listrik. Nah, cara menghemat energi listrik itu pertama, menggunakan daya listrik
sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, menyalakan peralatan listrik hanya saat digunakan saja, yaitu mengurangi waktu pemakaiannya. Contohnya, misalnya lampu. Kita bisa mematikan lampu saat pagi sampai sore. Kita memerlukannya hanya untuk malam hari. Yang ketiga, membuka jendela pada siang hari dan tidak menyalakan lampu pada siang hari. Jadi daripada kita menghidupkan kipas, lebih baik kita membuka jendela. Lebih baik kita buka jendela supaya angin masuk dalam rumah. Yang keempat, tidak membiarkan alat-alat listrik menyala jika tidak terpakai. Jadi kita jangan menghidupkan TV lalu meninggalkannya. Jadi lebih baik TV itu dimatikan, seperti dalam video berikut. Siapa di sini yang menyalakan TV tapi tidak menontonnya? Dan siapa di sini membiarkan lampu menyala begitu saja tapi tidak ada di rumah? Zaman sekarang, listrik itu sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, mulai dari main game, mulai dari bermake up, dan lain-lainnya. Seperti kita menyalakan kipas di siang hari. Tapi tahukah Anda, kalau listrik itu bukan berarti tak terbatas. Kita mulai harus menghemat energi listrik segera dari sekarang ini. Dengan cara mematikan TV bila tidak ditonton dan mematikan lampu jika keluar rumah. Nah, di video tadi udah jelas kan, bukan? Kalau kita sebaiknya memulai hidup dengan menghemat energi, mulai dari mematikan TV, mematikan lampu. Mulai dari hal-hal kecil inilah kita melakukan penghematan. Nah, selanjutnya Ibu akan minta kalian untuk mengerjakan soal berikut ini. Soalnya ditulis di buku tulis ya. Kalau sudah selesai bisa dikumpulkan ke Ibu guru. Untuk detail tugasnya nanti akan Ibu jelaskan di Google Classroom, oke? Paham? Oke, paham. Alhamdulillah. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini yang pertama, energi listrik dapat dikatakan sebagai usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik. Yang kedua, satuannya adalah joule. Lalu besaran energi listrik dapat kita hafal menjadi 3. Yang pertama tadi apa? Vitamin, di mana energi itu sama dengan V kali I kali T. Yang kedua itu tadi I, irit. Irit itu tadi I kuadrat kali R kali T. Yang ketiga, favorit, V kuadrat dikali T per R. Lalu ada perubahan energi listrik. Tadi apa saja perubahannya? Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Yang kedua, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Dan yang ketiga, perubahan energi listrik menjadi energi panas. Dan yang terakhir, perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Lalu tadi ada apa saja cara untuk menghemat energi listrik? Ada 4. Menggunakan sesuai kebutuhan. Yang kedua, menyalakan yang digunakan saja. Yang ketiga, membuka jendela. Yang keempat, tidak membiarkan alat-alat listrik menyala begitu saja. Pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan materi hari ini, yaitu membahas tentang daya listrik. Kemudian kita akan membahas sumber listrik, yaitu ada AC dan DC di materi selanjutnya. Nah, Ibu mau ngecek nih masih semangat gak kalian? Ya, kita tepuk semangat yuk. Tepuk semangat. Semangat. Tetap semangat dalam belajar. Pesan Ibu di akhir pelajaran ini yaitu hidup itu adalah pelajaran. Setiap hari kita itu belajar. Jadi jangan pernah bosan-bosan untuk belajar. Ingat pepatah, belajarlah sampai ke negeri Cina. Jadi jangan putus asa dan tetap semangat. Ibu akhiri dengan baca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin dan ditutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.